Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa hari ini saya sungguh bersyukur karena melihat perkembangan kesehatan yang terjadi di Indonesia, di mana angka orang-orang yang terpapar COVID semakin hari semakin menurun, meskipun masih cukup tinggi, sehingga harus diperpanjang lagi untuk PPKM yang ada sampai tanggal 9 Agustus nanti. Tapi semuanya ini lebih mengarah kepada hal-hal yang lebih baik dalam masa-masa ini. Juga lebih-lebih saya bersyukur karena di gereja kita orang-orang yang sudah terpapar COVID satu persatu telah dinyatakan negatif dan mereka telah sembuh. Memang masih ada beberapa orang yang masih harus dirawat, baik isolasi mandiri maupun juga yang masih positif. Tapi kita tetap doakan supaya mereka juga boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan di dalam kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam saat-saat seperti ini kita juga bukan hanya mensyukuri akan apa yang terjadi, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita rasakan dengan kesembuhan, pemulihan, dan keadaan-keadaan yang ada. Kita perlu mencermati situasi-situasi seperti ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menunjukkan kebaikan hati kita dan juga kasih yang Tuhan telah curahkan di dalam kehidupan kita. Karena kalau semua ini sudah berlalu, kita jelas sekali tidak punya kesempatan untuk menunjukkan akan kasih Tuhan ya, secara nyata kepada dunia ini. Karena di dalam bahasa Mandarin itu dikatakan ada yang namanya huiqi, itu adalah krisis, ya, keadaan yang berbahaya, keadaan yang sulit. Tapi itu bisa menjadi sebuah cihui, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan, menunjukkan satu karakter Kristiani yang benar. Nah, seperti apa yang terjadi di dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 sampai pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15 itu kisah tentang bagaimana banyak orang-orang, sekitar 5.000 orang lebih itu bisa mendapatkan makan sampai kenyang, bahkan sampai ada bahan makanan yang berlimpah dan tersisa sampai 12 bakul. Nah, semua itu terjadi karena apa? Semua diawali oleh sebuah krisis, sebuah huiqi, yaitu apa? Ketika itu orang-orang mendengarkan Tuhan Yesus yang mengajar. Dan pada waktu hari menjelang malam, Tuhan Yesus mengatakan apa? Berilah mereka ini makan, jangan suruh mereka pulang. Karena murid-muridnya bilang apa? Ayo cepat suruh mereka pulang aja, karena hari sudah malam dan mereka mungkin lapar. Tuhan Yesus bilang, kamu harus kasih makan. Pada waktu itu, di dalam ayat yang ke-7, salah satu murid dari Tuhan Yesus mengatakan demikian, yang bernama Filipus ya, roti seharga 200 dinar itu tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing itu mendapat hanya mungkin sepotong kecil atau secuil aja roti itu. Tidak bisa. Dan lagi dari mana kita bisa beli roti sebegitu banyak? Ya? Tetapi ada seorang murid Tuhan Yesus yang lain bernama Andreas. Ayat 9 mengatakan di sini ada seorang anak ya, yang mempunyai atau membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Ya. Anak ini hanya membawa 5 roti dan 2 ekor jelai, itu mungkin buat dia saja belum tentu kenyang. Ya. Andreas berpikir seperti itu. Tapi anak ini meskipun hanya punya itu, dia memberikan kepada Yesus. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati dan 5 roti 2 ekor bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih, karena kata 5.000 itu hanya laki-laki saja, belum anak-anak dan perempuan. Artinya apa? Sudah kesempatan untuk menunjukkan kasih, dan Tuhan yang akan menjadikan itu berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Maukah kita menjadi saluran berkat Tuhan pada orang-orang sekitar kita? Baik melalui doa itu pasti, tapi juga ada perbuatan nyata. Apa itu dukungan, secara finansial, mungkin makanan, mungkin obat dan sebagainya. Dan lebih penting lagi, saya percaya teman-teman yang sudah terpapar COVID, yang sudah sembuh, sebenarnya Tuhan kasih modal yang begitu besar kepada saudara. Saudara bisa menyumbangkan darah saudara, kalau waktunya cukup ya, itu menyumbangkan darah saudara menjadi apa? Donor darah konvalesen. Dan itu merupakan berkat bagi banyak orang yang masih terpapar. Inilah kesempatan kita untuk menyalurkan kasih Allah di dalam bidang kemanusiaan. Tidak perlu pandang agama apa, ras apa, golongan apa, tidak perlu. Kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ya Tuhan menolong kita menjadi saluran berkat-Nya untuk selalu memuliakan nama-Nya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.